Oke, selamat datang di video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi dari alat penyiraman tanaman secara otomatis. Jadi, proyek ini merupakan program individu dari mata kuliah KKN atau kuliah kerja nyata periode 81. Saya sendiri, Ivan Jonathan, dengan NPM 1906 10221 dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri. Di sini saya mengambil topik berupa bidang studi atau bidang ilmu mengenai mata kuliah otomasi industri. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa konten seperti latar belakang masalah, kemudian solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, penjelasan dari sistem otomasi atau diambil dari bidang studi otomasi industri. Kemudian yang keempat, program kerja yang terpilih. Kemudian manfaat dari program kerja tersebut, dan yang terakhir simulasi program kerja menggunakan software Proteus dan Arduino. Saya sendiri kelompok 12 dari unit C, maka lokasi KKN saya berada di Desa Sampang, Kecamatan Getangsari, Kabupaten Gunung Kidul, dan Provinsi Yogyakarta. Kemudian untuk latar belakang sendiri, di sini ada dua. Yang pertama latar belakang permasalahan pada Desa Sampang, yaitu saya berfokus pada kekurangan komoditas air ketika musim kemarau. Jadi seperti yang diketahui, ketersediaan air pada desa tersebut sangat susah ketika musim kemarau tiba. Kemudian potensi yang ada pada Desa Sampang sebenarnya sangat bervariatif, mulai dari potensi pariwisata, hewani, nabati, dan sumber daya masyarakat sendiri. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya berfokus pada potensi nabati dalam bidang perkebunan. Jadi komoditas yang ditanam yaitu kelapa, tebu, dan tembakau sebagai komoditas utamanya. Kemudian berikutnya solusi dari permasalahan tersebut adalah saya merancang sebuah alat berupa alat penyiram tanaman otomatis. Jadi di sini fungsinya ada tiga yang utama. Yang pertama, mengoptimalkan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan perkebunan. Jadi di sini karena air sangat terbatas, maka tentu saja akan dibagi ke beberapa kebutuhan. Tentu saja kebutuhan perkebunan itu sangat penting untuk mencari nafkah masyarakat sekitar. Maka air yang digunakan untuk kebutuhan perkebunan harus terdistribusi secara merata di setiap tanaman yang ada. Maka dari itu alat penyiram tanaman otomatis ini dapat merupakan solusi alternatif dari permasalahan tersebut. Kemudian karena ini bekerja secara otomatis, maka hal tersebut dapat mengefisiensi tenaga kerja. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem otomasi. Yang pertama, dari sistem sendiri itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa elemen atau subsistem yang saling terhubung sehingga membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Kemudian otomasi sendiri itu merupakan sebuah prosedur dan tata cara kerja yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan alat ataupun mesin secara efisien. Jadi di sini sistem otomasi itu merupakan sistem yang terintegrasi antar komponen. Jadi antar komponen di sini yaitu yang dimaksud adalah beberapa alat yang digunakan untuk menyusun rangkaian alat penyiram tanaman otomatis. Kemudian alat penyiram tanaman ini itu tergolong dalam sistem kendali yang tertutup. Jadi sistem kendali tertutup ini dapat divisualisasikan atau dapat dilihat pada blok diagram sebelah sini. Oke, di sini terdapat kontrol. Kontrol di sini dapat berupa Arduino. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Input di sini akan diambil oleh sensor soil moisture atau pengukur kelembapan tanah. Kemudian di sini terdapat kontrol. Kontrol di sini itu berupa Arduino. Ketika
data sudah masuk ke kontrol, maka akan diproses. Diproses di sini dengan menggunakan coding yang sudah dibuat. Gitu. Kemudian akan diteruskan ke output. Output di sini itu berupa LCD atau LCD dan DC motors yang dilambangkan sebagai sprinkle spray. Gitu. Lalu di sini terdapat feedback. Jadi feedback di sini fungsinya untuk menetapkan set point yang sudah ditentukan. Jadi nanti untuk program tersebut akan terdapat set point berupa tingkat kelembaban. Tingkat kelembaban tersebut akan diatur sebanyak 50%. Jadi nanti cara kerjanya secara singkat, ketika kelembaban yang diukur kurang dari 50%, maka output atau DC motor itu akan berputar. Gitu. Itu akan terus merefresh setiap waktunya. Jadi ketika kondisi kelembaban lebih dari 50, jadi output atau DC motornya nanti akan berhenti. Itu penjelasan dari sedikit sistem otomasi dan cara kerjanya. Oke, berikutnya program kerja yang terpilih. Seperti yang sudah disebutkan, saya membuat alat penyiram tanaman otomatis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Sampang mengenai kekeringan. Berikutnya ada alat dan bahan untuk menyusun proyek ini. Yang pertama ada Arduino. Saya menggunakan Arduino Uno Atmega dengan seri 328P. Kemudian terdapat soil moisture sensor untuk sebagai input dan mengukur kelembaban tanah. Kemudian LCD I2C untuk menampilkan output berupa teks dan tulisan. Kemudian kapasitor di sini untuk menyimpan daya. Kemudian berikutnya saya menggunakan induktor. Kemudian kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen. Dan yang terakhir saya menggunakan motor DC. Motor DC ini dilambangkan sebagai sprinkle spray karena pada aplikasi atau software terkait yang digunakan nanti itu tidak ada sprinkle spray. Jadi saya gunakan motor DC sebagai outputnya. Motor DC ini sendiri dapat digolongkan menjadi aktuator sehingga sama dengan sprinkle spray. Kemudian untuk software terkait yang saya gunakan ada Arduino IDE, yaitu software untuk melakukan coding. Jadi software ini itu berbasis bahasa C. Kemudian terdapat Proteus Simulator. Jadi software ini memiliki fungsi untuk mensimulasikan dari percobaan yang telah saya buat. Oke, berikut contoh hasilnya. Dapat dilihat pada sisi sebelah kiri merupakan rangkaian alat penyiram tanaman otomatis yang sudah jadi. Kemudian yang sisi sebelah kanan merupakan coding yang sudah saya buat dengan menggunakan software Arduino IDE. Jadi nanti ketika software sudah dibuat, maka akan di-run dan harus terintegrasi dan terhubung secara langsung oleh Proteus yang sudah dibuat. Oke, berikutnya manfaat dari percobaan ini atau proyek ini. Seperti namanya, alat ini memiliki fungsi untuk menyirami tanaman secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi berupa Arduino sebagai pemrosesan data dan soil moisture sensor sebagai input data. Jadi kelebihan alat ini yaitu sesuai dengan tujuannya. Yang pertama adalah efisiensi pekerja, kemudian mengoptimalkan ketersediaan air untuk kebutuhan perkebunan. Selain itu, alat penyiraman tanaman otomatis ini memiliki biaya operasional dan maintenance yang cukup murah, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Oke, baik, presentasi KKN Project Individu saya telah selesai. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah merangkai dari proyek saya, yaitu alat penyiraman otomatis dengan menggunakan software Proteus 8. Oke,
Di sini sudah tertampil Proteusnya, kemudian beberapa alat yang sudah saya insert. Di sini ada sensor soil moisture sendiri untuk mendeteksi kelembaban. Kemudian di sini ada LCD I2C untuk menampilkan output. Kemudian di sini ada modul LCD-nya untuk menghubungkan dari LCD ke modul, kemudian dihubungkan kembali ke Arduino. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada Arduino Mega. Kemudian di sini ada sprinkle spray atau yang dilambangkan dengan DC motor. Kemudian di sini ada potentiometer untuk mengatur soil moisture sendiri. Di sini ada induktor, kemudian kapasitor, kemudian di sini ada logo power atau tegangan input. Kemudian di sini ada ground. Ground di sini itu berfungsi untuk mengantarkan listrik ke pusat bumi. Baik, untuk langkah rangkaian di sini pada laporan saya sudah membuat tabel koneksi pin yang berguna untuk memudahkan dalam proses perangkaian alat penyiram tanaman ini. Oke, langsung kita ikuti saja. Untuk yang pertama, di sini terdapat pin asal dan pin tujuan. Jadi cara membacanya yaitu pin asalnya berasal dari motor DC ini, kemudian akan dihubungkan ke Arduino. Baik, di sini Arduino terdapat beberapa nomor pin di sini. Jadi kita langsung hubungkan saja. Pin asal 1 akan dihubungkan ke pin 10 pada Arduino. Jadi langsung kita klik dan kita hubungkan. Untuk garis di sini, ini diibaratkan sebagai kabel jumper yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Kemudian pin 2 atau ini akan dihubungkan ke grounding seperti ini. Itu. Kemudian langkah berikutnya untuk menghubungkan LCD dengan modulnya atau PCF8574. Ini langsung saja pin asal 4 dan pin tujuannya 4. 4 ke 4. Kemudian pin 5 ke pin 5, pin 6 ke pin 6, pin 11 ke pin 9, pin 12 ke pin 10, lanjut pin 13 ke pin 11. Kemudian pin 14, pin 12. Oke. Kita sudah menghubungkan dari LCD ke modulnya yaitu PCF8574. Langkah berikutnya kita akan menghubungkan dari modul LCD tersebut ke Arduino. Pin 14 ke pin A5 atau A5 itu dapat disebut sebagai pin analog. A5. Pin 15 ke pin A4 seperti ini. Kita sudah berhasil menghubungkan dari modul PCF ke Arduino. Kemudian kita akan menghubungkan dari sensor soil moisture ke Arduino. Jadi di sini yang pertama yaitu pin A0 ini akan dihubungkan ke pin Arduino ke A2. Namun di sini terdapat beberapa komponen tambahan, induktor dan kapasitor. Jadi di sini akan dihubungkan. Kemudian dari induktor sendiri, output induktor akan dihubungkan ke kapasitor. Ini. Baik, jika sudah dari kapasitor akan dihubungkan ke ground terlebih dahulu. Oke. Kemudian dari pin A2
bisa langsung disambungkan ke wiring antara induktor dan kapasitor. Tuh. Kemudian pin A0 di sini sudah terhubung dengan pin A2 pada Arduino. Langkah berikutnya kita akan menghubungkan ground dengan ground. Ground dengan ground, kita dapat langsung menghubungkan. Kemudian VCC dengan power. Untuk induktor sendiri kita menggunakan setting di sini sebesar 270 mH. Sementara kapasitor di sini kita menggunakan setting 100 mikrofarad. Angka-angka tersebut merupakan angka yang standar dan umum dijumpai di dunia nyata. Kemudian kita akan menghubungkan dari komponen potensiometer ke sensor soil moisture, VCC ke power, VCC ke power seperti ini. Kemudian ground ke ground ini, dan tes ke pin sebelah sini. Oke, sudah terhubung semua. Dengan begini rangkaian sudah siap digunakan. Langkah berikutnya, saya akan buka coding menggunakan software Arduino. Baik, di sini saya sudah membuka software Arduino-nya. Di sini saya sudah mengcoding dan penjelasannya ada di laporan. Jadi di sini saya mengatur agar ketika tingkat kelembabannya kurang dari 50% gini, maka motor akan bergerak. Motor DC akan berputar. Atau sprinkler spray yang dilambangkan dengan DC motor. Ketika kelembaban sudah mencapai di atas 50, maka DC motor akan berhenti. Gitu. Berikut merupakan coding yang sudah saya buat. Kemudian berikutnya saya akan mencoba menjalankan. Sebelum menjalankan, di sini saya menggunakan setting untuk boardnya diatur untuk Arduino Uno. Langkah pengaturannya itu menyesuaikan dari board yang kita gunakan di Proteus. Kita menggunakan board Arduino Uno, maka di software Arduino kita juga mengatur yang sama. Kita run sebelah sini. Ketika sudah di-run selesai, maka kita akan mencoba untuk mengcopy alamat hex di sini. Kita copy, kemudian kita hubungkan dengan software ini dengan cara klik kanan pada Arduino, kemudian edit properties, dipaste pada bagian program file. Baik, di sini ketika alamat teks sudah dimasukkan, maka ketika di run, LCD atau akan menampilkan output berupa Vout atau besaran tegangan yang satuannya volt dan persentase dari kelembaban. Jadi pada rangkaian ini LCD berperan sebagai perangkat output atau menampilkan data, kemudian sensor soil moisture sendiri akan berperan sebagai input atau menerima data. Jadi kedua buah ini yang berwarna abu-abu itu dilambangkan sebagai probe
atau yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tanah, sehingga akan mengukur kelembapan dari tanah tersebut. Kemudian ketika data sudah didapat, maka akan dihubungkan ke Arduino. Arduino di sini akan bekerja sesuai dengan coding yang sudah digunakan. Maka data Arduino di sini kemudian ditampilkan di LCD sebagai keluaran atau output. Selain itu, di sini motor DC atau yang mewakili sebagai sprinkle spray akan berputar atau diam. Jadi di sini DC motor juga berperan sebagai output ya. Begitu. Berdasarkan coding, ketika kelembabannya kurang dari 50%, maka motor DC akan high di sini itu bergerak. Kemudian selain itu atau else, maka DC motor itu akan low. Low itu dilambangkan untuk berhenti berputar. Oke, dapat dilihat di sini tingkat kelembabannya yaitu 36% dengan tegangan sebesar 4 volt. Untuk mengatur kelembaban di sini kita menggunakan potensiometer di sini. Jadi untuk simulasi ini kita akan mengatur kelembaban secara manual itu menggunakan potensiometer. Namun ketika kita membuat alatnya secara langsung, di sini sensornya akan mendeteksi secara otomatis begitu, kemudian data akan dikirim secara langsung dan ditampilkan pada output. Ketika kita turunkan potensiometernya, maka dia akan merefresh, jadi datanya akan berubah. Di sini dapat kita lihat Vout-nya 3,5 volt dengan kelembaban 55%. Begitu, maka ketika kelembabannya sudah di refresh lagi, di sini Vout-nya itu 1,5 volt. Kita pause dulu. Kemudian kelembabannya 128%. Nah, ketika lebih dari 50, maka DC motor akan berhenti berputar. Di sini melambangkan sprinkler spray itu akan mati dan tidak mengeluarkan air. Kemudian ketika kita naikkan, nah di sini Vout yang tercatat yaitu 2,49 volt dengan kelembaban 91%. Oke, di sini akan berubah lagi, Vout-nya 3,01% dengan kelembaban 72%. Maka DC motor masih berhenti karena kelembabannya lebih dari 50%. Di sini dapat disimpulkan ketika Vout-nya semakin besar ini, maka kelembaban itu akan semakin kecil. Hal tersebut berpengaruh terhadap resistensi arus listrik yang mengalir karena dihambat oleh air yang berada pada sensor ini. Itu ketika Vout-nya, saya ulangi, ketika Vout-nya semakin besar, tegangannya semakin besar, maka kelembaban akan semakin kecil. Sebaliknya, jika kita atur Vout atau tegangannya semakin kecil, maka kelembaban di sini akan semakin besar. Gitu. Saya kira penjelasan dari cara merangkai dan cara kerja alat cukup sampai di sini. Terima kasih.